Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi talk show yang akan dipandu oleh Kak Ari. Nanti beliau akan memperkenalkan siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam acara kita pada hari ini. Di sini nanti kita akan sama-sama menyaksikan atau mengikuti talk show, dan selain talk show nanti juga kita ada tanya jawab ya Kak Ari ya. Ada tanya jawab, dan bagi para penanya kita sediakan ada berapa doorpress ini ya? 1, 2, 3, 4, oh ada 5 doorpress. Ada 5 doorpress yang akan kita persiapkan. Nah, sambil menunggu nanti panggung dipersiapkan, Kak Ari ini nanti akan memandu acara talk show kita ya. Dan siapa-siapa saja yang akan atur pangandikan nanti di depan akan langsung diperkenalkan oleh Kak Ari. Baik, untuk sesi berikutnya kita sambut Kak Ari. Monggo Kak Ari. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan kita semuanya sampai pada momen yang begitu spesial ini. Kita menjadi saksi bersama bahwa masa depan itu adalah milik kita semuanya. Tentunya masa depan yang sukses dan penuh membawa manfaat. Baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama membuka hasanah bahwa ternyata mimpi itu bisa dekat dan mudah ada di depan kita. Jepang adalah negeri yang tidak asing bagi kita. Jepang memiliki kontribusi nyata walaupun sejarah menorehkan cerita-cerita. Namun setiap apa yang ada tergantung kita bagaimana memilihnya. Konon di kota Jepang berdiri tegak sosok pahlawan negeri yang tidak main-main. Sosok patung pahlawan negeri ini ada tegak berdiri di markas besar tentara Jepang. Siapakah beliau? Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau berkeliling ya ke pondok-pondok pesantren, ke wilayah-wilayah dari pendidikan militer Jepang. Jepang juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Hiroshima, Nagasaki hancur luluh lantah di tahun 45, namun sekejap ya, dengan arahan kaisar bahwa dikumpulkan kepala sekolah pilihan, guru-guru yang masih hidup untuk membangun semangat masa depan Jepang hanya bisa diraih oleh guru-guru terpilih. Tentunya guru-guru yang melatih, mendidik, membesarkan murid-muridnya untuk bangkit. Hiroshima, Nagasaki begitu pesat karena pilihan kepala sekolah yang keren, yang sepertinya gak jauh beda dengan kepala sekolah yang datang pada pagi hari ini, yang akan menentukan bagaimana anak-anak didiknya punya mimpi yang sama. Baik, kami persilahkan kepada narasumber yang keren-keren, narasumber yang Masya Allah, langsung ya. Beliau yang pertama kami minta untuk ke depan membersamai kita adalah Bapak Dedi Suryadi SPD MED PhD ya. Beliau menyelesaikan studi ya
S3-nya di Hiroshima University Jepang. Jepang atau Jepun gimana? Jepun ya, Jepun. Ngomongnya gitu ya Pak Deddy. Jepun. Kalau saya tuh yang ingat itu gini Pak. Jadi ada R7 ya. R7 itu kan pernah iklan gitu ya. Makanya Jepang kalah tuh karena ada orang yang kalau diginiin orang Jepang tuh nunduk langsung gitu ya, maka bisa gol kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata Jepang itu juga bahasanya mudah banget ya. Kalau ke Jepang itu bikin senyum orang Jepang tuh gampang. Kalau ketemu sok kenal sok dekat kayak gitu, ya kita bilang aja oregano masako gitu ya, maka mereka pasti tersenyum seperti itu. Nah, pertama Pak Deddy insya Allah nanti akan menyampaikan materi yang Masya Allah keren abis ya. Teman-teman yang pelajar, mohon maaf, yang masih punya nomor induk siswa, mana kalau boleh angkat tangan. Masya Allah. Terus Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang mohon maaf juga terdaftar ya untuk bisa menikmati kemarin kayaknya sudah sampai ke Jogja ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat MBG katanya gitu ya. Alhamdulillah ya. Oh, ada ini kita nggak bahas itu ya Bu. Nanti kita bahas makanan sama Chef Berlin nanti. Oke, beliau akan menyampaikan peluang kerja dan belajar di Jepang. Nah, ini Pak Deddy. Lalu berikutnya ada Mbak manis dan cantik yang tadi kayak Putri Kaguya ya. Wah, ini nanti ada sapaannya Mbak Safa ya, gitu ya Mbak ya. Safa, betul ya. Sifa, Safa gitu ya. Oh, berarti memberi syafaat gitu ya Mbak ya. Oke, nah nanti akan memberikan manfaat kepada kita ya. Beliau juga pernah studi ya S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Gajah Mada. Tapi UGM ini jangan dibahasakan Jawa, nanti ketok Jawanya UGM ya, bukan UGM tapi UGM ya gitu. Oke. Nah silakan, karena yang baru hadir mohon maaf Pak Deddy dan Mbak Safa, kami persilahkan untuk ke depan. Mau yang duluan? Kayaknya Mbak kita ke beliau dulu ya. Nah baru nanti Mbak Safa susul ya. Oke Pak Deddy, semoga tadi Pak Deddy bilang relax gitu, maka saya pembawaannya kayak gini ya Pak ya. Silakan Pak Deddy. Oke. Lalu berikutnya Mbak Safa boleh bisa langsung Mbak. Insya Allah sedang OTW Chef Berlin Mustafa ya. Beliau yang kemarin punya cerita, beliau juga seleting dan kenal dengan Chef Juna ya. Bapak Ibu kenal Chef Juna? Pernah merasakan masakannya? Ya, belum ya, sama saya juga belum ya. Nah, ternyata Chef Juna ini dulunya adalah pilot ya, pilot, makanya badannya gitu seperti itu. Tapi sekarang kok jadi chef? Nah, ternyata ada hubungannya dengan Jepang. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana potensi Jepang itu punya ruang yang besar ya. Apalagi ya As-Solihin, Masjid As-Solihin ya Prof. Sudah kita bisa sholat ke sana Prof besok ya. Prof Nofri ya insya Allah. Masjid As-Solihin Yokohama ya. Nanti kalau Prof berangkat saya ikut ya. Saya bawain tasnya aja Prof insya Allah gitu. Yang penting bisa nunduk ya gitu. Nah baik, alhamdulillah saya izin ya membersamai beliau-beliau ini. Ya, mohon maaf. Ya, baik langsung saja tanpa panjang kali lebar kali tinggi kali alas. Itu rumus apa? Ya, rumus kalau yang dulu nggak lulus ya fasih bahasa Arab mumet gitu ya. Oke, alhamdulillah telah hadir ya. Saya melihat beliau ya.
langsung saja kepada Chef Berin Mustafa, bisa ke depan ya, dan insya Allah beliau yang akan mendampingi kompetensi LPK Omotenasi terkait dengan nanti juga ada praktek bagaimana kita mampu mengolah masakan Jepang ya, tentunya ya. Ya, silakan Chef J. Nah, oke, ini ya, insya Allah yang ada itu makanan sushi, bukan sulit, apalagi susah ya. Yang ada sushi ya, bukan sulit. Baik, sebelum para pembicara menyampaikan singkat bagaimana potensi peluang di Jepang, kita akan saksikan bersama video profil LPK Omotenasi. Mbak Moza, silakan. Ada yang bisa dibantu? Ini tempat kursus bahasa Jepang aja atau ada? Iya Kak, silahkan masuk. Ada yang bisa dibantu? Ini tempat kursus bahasa Jepang aja atau ada program lain, Mbak? Di LPK Omotenasi, selain belajar bahasa Jepang, tapi kita juga belajar mengenai budaya Jepang dan juga etika kerja Jepang yang ada di sana. はい、皆さんこんにちは。ここでは日本語を勉強するだけではなく、日本の文化も勉強しているところですね。例えば、ほうれん草という文化を勉強します。ほうれん草というのは報告、連絡dan contoh. Kalau untuk khusus bahasa Jepangnya ada program apa aja, Mbak? Baik Kak, kalau di LPK Omotenasi, kami ada program kelas liburan, ada program kelas pengenalan bahasa dan budaya Jepang, dan ada program kelas JLPT M5. Cukup ya. Baik, hadirin sekalian, kita sama-sama menyimak ya penyampaian awal dari Pak Dedi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini di tempat yang cukup sejuk walaupun agak sedikit panas ya, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka launching soft launching LPK Omotenasi di Satyagraha Hotel hari ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Suryadi, dari namanya udah kelihatan dari Jawa Barat ya, dari Bandung. Hari ini saya akan alhamdulillah bisa sampai di hotel ini dan bisa berkenalan, bertemu bersama dengan teman-teman yang mungkin pada saat ini dalam sela-sela kesibukan di masing-masing bisa menyempatkan hadir untuk bisa hadir dalam acara ini.
saya ingin sedikit berbagi cerita, mungkin bukan mau bermaksud menggurui, tapi ingin menyampaikan sedikit pengalaman tentang peluang bekerja dan belajar di Jepang untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih ada yang di SMP, ada yang di SMK, ada yang di SMA, mungkin masih di kuliah begitu ya. Jadi saya diamanahi untuk memberikan tema peluang kerja dan belajar di Jepang. Mungkin yang paling banyak itu adalah kerja aja, karena kalau belajar ini beda, situasinya agak sedikit berbeda dengan bekerja begitu ya. Jadi kalau bekerja itu kan untuk menghasilkan uang, tapi kalau belajar untuk mendapatkan kompetensi, skill dan sebagainya. Jadi ini sedikit berbeda. Nah begitu juga mungkin dari teman-teman ada yang berpikir pingin langsung bekerja setelah lulus SMK, setelah lulus SMA, pingin langsung bekerja begitu ya. Nah saat ini karena udah global begitu ya, mendunia begitu, peluang bekerja itu sangat banyak, apalagi dengan ada yang disebut dengan kasus kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu ini menjadi viral di mana-mana begitu ya. Karena kalau kuliah capek-capek 4 tahun, kemudian nanti juga akan bekerja begitu ya. Nah ini mungkin perlu ada sedikit penjelasan dulu mengenai belajar dan bekerja begitu ya. Jadi kalau belajar itu sistemnya lebih ke mencari jati diri, mencari kemampuan, skill yang ingin dicapai. Tapi kalau bekerja tentu saja ingin mencari cuan begitu ya, ingin mencari uang untuk kehidupan begitu. Jadi kalau lihat dalam perkembangan sekarang ini, Jepang itu memang termasuk negara yang berpenduduk tua. Ya, di tahun 2050 pada saat teman-teman SMK atau mungkin SMA yang sekarang lagi sekolah, mungkin pada saat itu Jepang udah penduduknya sekitar 80 juta. Yang sekarang ini masih sekitar 120 juta. Jadi dalam 20-30 tahun ke depan, Jepang itu akan sangat kekurangan orang. Sekarang pun sudah ada 10 juta rumah yang tidak berpenghuni, begitu ya. Kenapa? Karena orang Jepang itu sudah kerucutnya kayak Swedia, sudah menua, anak-anak susah untuk lahir, begitu ya. Kemudian perkawinan juga susah, sehingga untuk usia produktif itu harus mendatangkan dari luar negeri. Salah satunya programnya adalah mendatangkan program pekerja lebih dari 1.200.000 pada tahun 2030. Nah, berarti sebetulnya itu peluang untuk teman-teman yang ada minat untuk bekerja dan pingin mencoba untuk bekerja di Jepang begitu ya. Jadi kenapa harus memilih Jepang? Walaupun ya situasi sekarang mungkin ya tahun 2030 katanya akan ada resesi yang sangat besar dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari peluang, sebetulnya ada peluang dan resiko juga gitu ya. Kalau lihat peluang untuk bekerja di luar negeri, baik itu di Jepang, di Australia, di Eropa, di Kanada, itu sangat banyak buat teman-teman yang dari lulusan SMK, SMA begitu, yang mempunyai kemampuan lebih, terutama di bidang bahasa asing. Ya, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, dan kemampuan lain yang bisa untuk bekerja, misalnya seperti IT, public speaking, kemudian tadi memasak, begitu ya, atau kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti halnya di Jepang itu membutuhkan di bidang perhotelan, di bidang keperawatan, di bidang teknik, di bidang yang lain. Nah, kunci untuk bisa bekerja di Jepang, kalau menurut saya, yang pertama adalah bisa bahasa Jepang terlebih dahulu. Karena kalau kemampuan yang lain bisa didapatkan dengan belajar misalnya IT, belajar keperawatan dan sebagainya, itu bisa didapatkan di Indonesia. Tapi tidak bisa ke Jepang kalau tidak bisa belajar
atau tidak bisa mempunyai kemampuan berbahasa Jepang. Jadi syarat utama untuk bisa ke Jepang itu salah satunya adalah belajar bahasa Jepang. Nah, sebetulnya itu yang dulu saya cita-citakan ketika saya dulu di SMA tahun 90-an ya. Masih udah berapa puluh tahun ya. Tahun 90 saya mempunyai cita-cita ingin pergi ke Jepang sebagai pelajar. Dan alhamdulillah saya hanya bekerja paruh waktu di selama 7 tahun di Jepang itu, yang lebih banyaknya adalah bekerja dan melakukan penelitian. Nah, peluang bekerja untuk SMK banyak sekali, peluang bekerja untuk SMA juga ada, tapi memang salah satu syarat yang sangat dibutuhkan di Jepang itu adalah mempunyai kemampuan berbahasa Jepang selevel N4, N3 begitu ya. Kalau JLPT, Japanese Language Proficiency Test begitu. Nah, ini yang tantangan berat buat teman-teman bagi yang ingin ke Jepang. Kalau bisa berbahasa Jepang, insya Allah akan mudah untuk bisa masuk di perusahaan Jepang. Nah, kami salah satunya di LPK Omotenasi ini adalah nanti untuk menyediakan program bahasa Jepang untuk bisa lulus JLPT tersebut. Katanya ada yang mengatakan bahwa bahasa Jepang termasuk bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari, seperti bahasa Jerman, mungkin bahasa Cina, Mandarin juga termasuk ya, bahasa Korea juga termasuk. Ada 5 besar bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari, dan termasuk salah satunya adalah bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, dan bahasa Arab begitu. Nah, bahasa Indonesia termasuk yang mudah katanya ya, karena kalau bahasa Indonesia menulis itu dibacakannya itu. Bahasa Jepang juga sebetulnya mudah, karena dulu kita pernah bersentuhan dengan Jepang 3,5 tahun. Jadi pasti semuanya pada tahu begitu ya. Misalnya seperti ada istilahnya Dokuritsu Jumbi Chosakai. Zaman Jepang itu ada. Dokuritsu itu artinya merdeka, Jumbi itu artinya persiapan, Chosaka itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia begitu ya. Jadi sebetulnya bahasa Jepang itu tidak aneh lagi buat teman-teman yang ada di Indonesia, karena bahasa Jepang mirip dengan bahasa yang ada di Indonesia seperti bahasa Sunda. Contoh misalnya sakurata, sakurata ya, sakurata, sakura itu bunga sakura, ta itu artinya tanah di mana bunga sakura tumbuh begitu. Tapi orang Sunda bilangnya sakurata itu artinya tidak punya uang begitu ya. Kemudian ada juga ada Mitsubishi. Mitsu itu 3, bisi itu artinya berlian, 3 berlian. Kemudian ada Aji no Moto. Aji itu rasa, moto itu asli. Jadi rasa yang asli begitu ya. Jadi kalau belajar bahasa Jepang itu, kalau orang Sunda kayaknya lebih mudah dibandingkan dengan orang Jawa begitu ya. Karena mirip-miripnya banyak begitu ya. Nah, jadi kalau saran saya kalau mau ke Jepang ada program Tokutei Gino untuk para lulusan SMK. Jadi tidak perlu kuliah dulu kalau ingin langsung bekerja di Jepang. Cukup ikut kursus bahasa Jepang 6 bulan atau setahun. Kemudian nanti ada program Tokutei Gino di bidang SSW ya, di bidang perhotelan, di bidang teknik, dan di bidang lain-lainnya. Nah, kalau mau lebih tinggi itu bisa melalui program Gijikoku. Gijikoku itu bisa yang lebih tinggi, itu bagi mereka yang mempunyai keahlian khusus. Kemudian S1 yang lebih penghargaannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang Tokutei Gino tadi. Prosedurnya sama ya, semua juga kalau mau ke luar negeri harus punya paspor terlebih dahulu. Paspor terlebih dahulu dan mempunyai lulus wawancara begitu. Jadi peluang untuk bisa ke Jepang itu sekarang kan ada kerja remote. Tadi juga saya ngobrol dengan Pak Ari ya, Pak Iwan, bahwa sekarang pekerjaan itu tidak perlu datang ke Jepang, tidak perlu datang ke kantor. Kalau bisa ahli komputer itu bisa bekerja sebagai remote. Bahkan mungkin pekerjaannya seperti pesugihan begitu ya, menjaga website perusahaan luar negeri dengan gaji dolar begitu ya. Nah, itu juga kalau bisa bahasa Jepang, maka Anda bisa untuk bekerja di
perusahaan Jepang tanpa perlu ke Jepang, begitu ya. Jadi peluang di Jepang itu ada yang offline, pergi ke sana, ada yang online. Jadi kalau melihat gaji sebetulnya UMR Jepang itu adalah 1 jam sekitar 115.000, 1 jam sekitar 115.000 kalau sekarang. Jadi kalau bisa bekerja 100 jam dalam sehari bisa 8 jam begitu ya. Nah kalau berarti kan hampir 800 sampai 1 juta per hari begitu. Jadi kalau dirata-ratakan per bulan, ya rata-rata gajinya sekitar 20 sampai 25 juta begitu. Kalau dilihat dari UMR negara Jepang. Tapi begitu tantangannya juga banyak ya, karena Jepang itu negara yang mahal begitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya uang yang diterima di Jepang itu bisa dibawa lagi ke Indonesia. Nah, masalahnya yen Jepang ya dipakai di Jepang begitu ya. Ada yang pingin jalan-jalan naik gunung Fuji, ada yang pingin naik Shinkansen dan sebagainya. Sehingga pulang itu tidak bisa membawa uang begitu. Jadi itulah pengalaman yang saya rasakan dulu ketika saya sekolah di Hiroshima. Saya kerja sambil ngoran di pagi hari jam 3 sampai jam 6 itu rata-rata 1 jamnya 1.000 yen, berarti sekitar 110.000 itu tadi. Jadi kalau 3 jam itu ya sekitar 300.000 hanya untuk tukang koran yang bekerja 2 jam atau 3 jam saja. Nah yang paling banyak sekarang ngetren itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk mereka yang lulusan SMK terutama ya, ada di perhotelan, ada di keperawatan, ada di teknik dan sebagainya. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan nanti untuk lebih jelasnya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause kepada Pak Dedi ya. Tadi ternyata ada 10 juta rumah yang kosong ya. Monggo silakan, ada yang mau daftar sekalian langsung ya. Rumahnya tipe RSSSS atau? Oh enggak tentunya ya, seperti itu. Baik, nah ini yang Gen Z nih, yang milenial bukan milenium ya. Sebentar lagi Mbak Safa akan cerita tentang story pengalamannya yang lebih bikin kita kok bisa gitu sih. Mbak Safa makan apa sih? Apa gara-gara makan sushi terus gitu loh. Tadi Pak Dedi udah ngomong paling enggak kemampuan bahasa itu N3 dan N4. Nih kabarnya, dengerin. Kedengaran betul? Enggak ya? Mbak Safa itu hampir excellent N1 tesnya. Kan? Iya, karena memang udah dibawa bapaknya sejak kecil di Jepang gitu ya. Iya, makanya gitu. Makanya kami LPK itu tuh nggak kaleng-kaleng datengin gitu loh, langsung yang N1 ya. Berarti bukan Malang ya. N1 itu kan Malang, oh bukan ya. Plat N itu kan Malang ya, berarti bukan Malang. Mbak Safa, boleh dong cerita ya gimana pengalamannya di Jepang ya. Asik banget kayaknya ya. Kalau tadi UMR-nya itu sekitar 25, tapi itu ada betul ya Pak ya. Soalnya tuh kadang-kadang orang Indonesia itu takut yen ono. Oh, tapi betul ada ya. Silakan Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yati, Pak Jadul, dan Pak Dedi, Pak Ari, Pak dan ya Pak Kopri. Jadi sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Farahana Safa Diaulhan. Saya lulusan S1 Bahasa dan Budayaan Jepang. Jadi kalau sebelumnya Pak Dedi itu sudah membahas tentang peluang dan tantangan kerja dan studi di Jepang, saya hari ini ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya saat di Jepang. Saya dulu pernah tinggal di Jepang selama 3,5 tahun.
Itu saya ke sana karena ikut ayah yang melanjutkan studinya di sana. Jadi kami sekeluarga itu pindah ke Jepang. Dan di sana saya disekolahkan di sekolah negeri. Jadi saya sekolah bareng anak-anak lokal, dan disitulah saya mendapatkan pengalaman yang menarik dan masih berkesan sampai saat ini. Slide-nya bisa di next. Nah, di sekolah Jepang itu saya bertemu dengan guru-guru yang menurut saya luar biasa, karena saya melihat mereka itu sangat perhatian sama muridnya. Salah satu contoh itu yang saya ingat itu jam istirahat. Biasanya anak-anak disuruh main keluar atau ke perpustakaan. Nah, kalau gurunya ini nggak ada pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu, mereka akan menemani murid-murid bermain bersama. Jadi ada bonding antara murid dan gurunya itu kuat. Selain itu, ketika ada anak yang dia diganggu sama temennya, biasanya guru ini tuh sadar duluan, terus dia menanyakan ke murid yang bersangkutan dan membantu sampai anak ini tuh nggak diganggu lagi. Itu menurut saya itu sangat keren. Dan selain mereka itu baik sama murid-murid, mereka juga tegas. Mereka tegas dalam hal yang berkaitan dengan kedisiplinan. Semuanya dari baris berbaris, dari kebersihan tempat, terus dari tepat waktu. Jadi pernah suatu saat itu saya kelas 6 SD, kami seangkatan harus berkumpul di aula sekolah. Jadi kami disuruh baris dulu di depan kelas, rapi, kalau sudah rapi, sudah tertib, baru boleh jalan. Nah, di tengah jalan, jadi kita sudah rapi ya, sudah jalan, di tengah jalan, tiba-tiba ada anak-anaknya pada berisik, terus pada nakal gitu ya, jadi barisannya nggak rapi lagi. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Kami anak-anak semuanya disuruh balik lagi ke kelas dan diulang dari awal. Nah, disinilah menunjukkan mereka itu ingin mengajarkan bahwa tertib itu penting sekali. Nah, singkat cerita, kami semua sudah sampai di aula, tapi ternyata telat. Harusnya dimulai jam 10, tapi kami baru sampai jam 10.30. Dan saat itu saya pertama kali melihat guru Jepang itu marah besar. Tapi kami sadar kalau marahnya mereka itu bukan karena ingin melampiaskan amarah, tapi karena ingin menekankan, ingin mengajarkan ke anak-anak kalau tepat waktu itu penting sekali. Karena tepat waktu itu bukan soal disiplin, bukan hanya soal disiplin saja, tapi soal menghargai orang lain, menghargai waktu. Coba bayangkan kalau teman-teman semuanya, ibu bapak punya janjian sama orang, terus datangnya telat. Berarti kita itu membuat orang lain itu menunggu, membuat orang lain itu harus menyesuaikan jadwalnya, atau merasa waktunya nggak dihargai. Nah, dari situlah ya orang Jepang itu sudah terbiasa tepat waktu. Mereka sudah diajarkan dengan ketat dari sejak sekolah. Nah, mungkin bisa di next. Nah, di Jepang itu kan mayoritas bukan Islam ya, jadi hampir nggak ada yang pakai kerudung. Nah, di sekolah itu saya juga sendirian yang pakai kerudung, tapi saya tetap merasa nyaman.
Kenapa? Karena saya melihat sifat orang Jepang itu mereka punya yang namanya budaya hone tatemae. Hone itu adalah perasaan asli dan tatemae itu apa yang dia tunjukkan ke orang lain. Tapi ini tuh bukan maksudnya mereka bukan menipu gitu ya. Mereka itu karena ingin orang lain tuh nggak merasa tersakiti atau merasa agar orang lain itu tetap nyaman gitu. Jadi saya di sana walaupun berbeda sendiri tetap nyaman karena nggak ada orang teman-teman saya orang yang langsung bilang kok kerudungnya aneh, itu nggak ada. Saya nggak pernah dengar orang yang berkomentar seperti itu. Jadi sebagai orang Islam di Jepang tuh cukup nyaman ya. Dan juga masalah sholat itu di Jepang di sekolah saya diizinkan untuk meminjam ruangan untuk sholat. Jadi mereka itu sangat menghargai kita sebagai orang Islam dan dalam bentuk mereka menghargai juga ketika saya nggak bisa makan siangnya. Jadi saya nggak bisa makan yang sama dengan anak-anak lain, tapi mereka tetap terima gitu ya. Itulah saya sangat berkesan banget bagi saya. Bisa di next. Soal kebersihan. Jadi kebersihan itu juga merupakan hal yang sangat penting di Jepang. Kalau kita jalan-jalan itu hampir tidak menemukan satupun tong sampah. Terus gimana sampahnya? Sampahnya itu mereka bawa pulang. Jadi masing-masing itu membawa pulang sampahnya atau dibuang di convenience store. Jadi jalan-jalan di Jepang tuh bersih sekali, nggak ada yang buang sampah sembarangan. Jadi next. Nah itu tuh salah satu bentuk dari prinsip Meiwaku Kakenai. Ini adalah prinsip yang artinya itu nggak mengganggu orang lain atau nggak merepotkan orang lain. Jadi masing-masing tuh sadar ya kalau tindakannya itu bisa berdampak pada kenyamanan orang di sekitarnya. Dari masalah tadi tepat waktu, kita kalau telat berarti membuat orang lain menunggu kita dan membuat orang lain itu nggak nyaman bisa jadi. Terus masalah tentang kebersihan itu juga kalau kita misalnya buang sampah sembarangan nanti orang lain yang lihat rasa risih. Terus kalau berisik di tempat umum, kalau di sana tuh di kereta, di ruang tunggu itu mereka biasanya nggak berisik karena kalau kita berisik itu akan mengganggu orang lain. Bisa jadi ya orang itu pulang kerja, pulang sekolah, naik kereta, pengen istirahat, tapi ada yang menyalakan lagu keras-keras, kan mereka jadi nggak bisa istirahat. Nah seperti itu. Jadi budaya di sana itu orang cenderung juga memikirkan orang lain dan itulah yang membuat saya tuh terkesan banget yang melihat budaya Jepang yang mungkin terlihat strict tapi sebenarnya itu mudah sekali dan bisa kita terapkan juga di Indonesia. Jadi kalau mau selain belajar bahasa Jepang, selain belajar bahasa Jepang, kita juga penting sekali ya belajar budayanya karena kalau kita ke negeri orang itu dengan belajar budayanya kita bakal tahu gimana cara berinteraksi dengan mereka, bagaimana menghindari apa-apa yang mereka nggak sukai dan itu akan membuat kita nyaman dan orang lain juga nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang enggak masuk tuh. Nah, bisa Jepang mas? Ya, dua orang. Yang kamu berdua. Nah, bisa bahasa Jepang?
Iya, bisa ya. Sama. Minasan, konnichiwa. Jawabnya Kyo kita kurete arigatou gozaimashita. Nah, gimana tuh? Jawabnya gimana? Apa Tahu. nama sekolahnya? Dia sampun, dia. Ya, jadi beda nggih Bapak Ibu, adik-adik, ya bukan nanti di Jepang juga nggih sampun, ya walaupun karena tempe juga mahal di sana, ya enggak juga gitu ya. Nanti paling enggak tadi dengan LPK Omotonasi kita akan praktis ya, bagaimana kita lancar berbahasa yang sering banget gitu Mbak. Kalau di sana tuh bahasanya juga ada yang bahasa gaul gitu ya Mbak ya. Ada kan? Ya, makanya nanti kepoin LPK kita ya, insya Allah. Baik, yang berikutnya di tengah-tengah kita juga hadir. Nanti kita akan buka tanya jawab gitu ya. Seorang konsultan, trainer, coach di bidang kuliner ya, dan saya juga kemarin ngobrol, tanya beliau juga insya Allah bisa ya. Masak makanan Jepang ya, tentunya nanti yang halal seperti itu, tapi rasanya juga sama dengan simbok Jepang jadul gitu ya saya. Betty ya, beda tipis. Jangan deso ala Jepang gitu ya. Oke, baik, beliau Chef Berlin ya, yang sudah bekerja sama dengan LPK kita, bagaimana membekali diantaranya adalah kompetensi di bidang kuliner ya. Kepada beliau Chef Berlin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh narasumber, Pak Didi, Mbak Safa, Kak Ari, sahabat saya. Saya hormati, saya muliakan Bu Wati, sehat selalu Bu. Prof. Nofri beserta Bunda, sehat selalu. Pak Iwan, seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan saudara-saudara semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Apa kabar semuanya? Belum ini. Apa kabar semuanya? Jangan kalah sama anak PAUD ya. Dia panjang satu paket gitu kan. Jadi biasanya beliau yang mengawali. Ini sedikit sharing-sharing saja terkait dengan apa yang pernah saya dapati yang terkait dengan kegiatan ini. Ini cukup luar biasa sekali ya, LPK launching, soft launching ya, LPK Omotonasi. Bicara soal Jepang atau secara umum mungkin mancanegara, Asia. Jadi poin penting bagi calon-calon teman-teman saudara-saudara yang nanti akan ke sana, insya Allah berangkat dengan LPK ini ya, ada satu catatan awal yang perlu digarisbawahi, perlu harus dipegang. Ini ada benang merahnya dengan nama LPK kita ini ya, Omotonasi. Kunci nomor satu adalah dedikasi. Itu juga saya tekankan di sekolah kuliner saya yang saya punya sekolah kuliner ada 2, Jalan Palagan KM 13 dan KM 16. Karena ada beberapa murid itu yang masuk dengan berbagai latar belakang, karakter, lintas provinsi, lintas budaya, macam-macam ya. Semuanya satu resep yang sama, yaitu dedikasi, adab akhlak yang baik. Di situ meliputi ada responsif, respect, empati, ya semangat, ya peduli. Ini penting. Bahkan saya selalu mengatakan pada siswa-siswa saya, mengatakan bahwa kompetensi, kemampuan itu penting, itu harus. Tetapi saya ngasih semacam misalnya air gitu ya, air ini senikmat apapun air, jika gelasnya tidak mampu untuk menampung air itu, nanti resikonya nanti pecah. Jadi yang poin pertama sebelum bicara air adalah bicara gelasnya dulu. Ketika siswa saya berusaha untuk mencapai target ya, ini saya pokoknya saya harus berhasil menguasai menu Jepang,
masakan Jepang, hasilnya harus perfect, nilainya harus mencapai nilai yang terbaik. Saya lihat, kamu tadi sholat subuhnya terlambat nggak? Kamu tadi temanmu kesusahan, kamu bantuin nggak? Siapa orang pertama yang menemukan kotoran langsung respect, langsung masukkan di sampah, langsung bersih-bersih tanpa disuruh? Hari ini siapa? Hal itu yang selalu tekankan saya dari awal. Karena apa? Pengalaman kami di dunia restoran itu, sepinter apapun tim, entah itu levelnya apapun dia, tapi dia nggak punya kepedulian, nggak punya responsibility, nggak punya empati, nggak punya jiwa yang menolong, dia nggak punya semangat, udah rusak semua. Sejago apapun dia bikin resep, sejago sepinter apapun dia punya formula-formula, strategi-strategi untuk meningkatkan pasar misalnya gitu. Tapi jika dedikasinya buruk, biasanya nggak akan jalan. Dan biasanya para pimpinan-pimpinan di kitchen, food and beverage atau GM itu lebih menomorsatukan, atau bukan mungkin chefnya sendiri, tolong deh saya kasih fresh graduate tapi dia punya dedikasi baik, daripada orang yang punya orang pinter, orang punya pengalaman tapi ngeyel gitu. Nah, termasuk ini sedikit gambaran. Ada 2 siswa saya, murid saya di sekolah dapur saya itu. Satu, ya sama-sama punya dedikasi baik. Baru lulus dari sekolah kami itu belum punya pengalaman. Ternyata data dia ada seorang pengusaha besar, dia punya restoran, dia mendapati data dari siswa kami satu anak ini tadi dari Kalimantan Balikpapan itu. Begitu lulus langsung seketika menghubungi kami, ditawari untuk megang menjadi GM-nya restoran itu. Wah, ini siswa saya kaget ini, kaget dan nggak siap kan, dia belum punya pengalaman dan sebagainya. Lalu saya sampaikan, Bapak mohon maaf, sebelumnya terima kasih sekali atas, Masya Allah ini tawaran yang luar biasa sekali. Akan tetapi sepertinya itu belum cocok untuk siswa kami karena siswa kami fresh graduate belum punya pengalaman. Oh kok, saya sudah tahu. Jadi ternyata si orang ini, ternyata dia sudah memantau selama pelajaran kurang lebih sekitar 6 bulan. Dia memantau kegiatan sehari-hari siswa kami satu ini tadi. Nah, terus apa ini urgensinya Bapak memilih Ananda ini? Saya melihat anak ini patuh. Bener nggak Chef? Oh bener. Anak ini disiplin. Bener nggak Chef? Disiplin. Anak ini rapi. Bener nggak Chef? Bener. Anak ini peduli dengan teman-temannya. Bener nggak Chef? Bener. Jadi semua pertanyaan itu saya jawab benar semua. Itu alasan saya kenapa saya memakai dia. Lalu bagaimana dengan skill itu mudah, bisa dikejar, bisa ditarget. Ternyata benar. Akhirnya dia memberanikan diri untuk itu. Jadi tapi ada proses ya. Jadi selama dia memegang restoran itu, dikit-dikit telepon saya, dikit-dikit hubungi saya. Memang karena dia punya dedikasi baik. Jadi pagi gitu, Chef, solonya jam berapa? Biasanya solo antara subuh sampai jam 7. Silahkan hubungi saya. Pagi hubungi telepon, WA, telepon, terus belajar terus. Wah ini anak ini. Saya lihat ini nggak lama ini, paling sekitar 1 bulan. Saya yakin 1 bulan itu dia mampu memimpin perusahaan itu. Ternyata benar. Kedua, ada satu anak lagi dari anak Jakarta itu. Kang Bina sama ya polanya, dia dedikasinya baik. Lalu dia lulus, saya lupa nama hotelnya di sekitar Pantura, ada hotel bintang 5 itu. Jadi dia masuk, ini hampir mirip-mirip kayak kisahnya Chef Juna, cuman dia lokal nih ya. Lokal ya, kalau Chef Juna kan mancanegara. Jadi masuk nggak punya kemampuan apa-apa ya, sekedar basic knife skill itu, terus vegetable cutting gitu, bacer dan sebagainya. Dasar saja lah. Kalau bahasa kita wong Jawa, sing penting iso rajang-rajang karo ngoseng-ngoseng. Memberanikan diri masuk ke hotel, ternyata datanya dia juga sudah dapat, sehingga diterima di bagian serabutan. Jadi apa yang dimau chefnya lakukan. Nah di situ proses mengamati kurang lebih sekitar 2 pekan. Hampir sama ini dengan kisahnya Chef Juna. Ternyata si chef itu mendapati anak ini bisa di-upgrade. Dia bisa. Nah setelah itu diangkat, nggak lama kemudian dia diputuskan ada proses ya di situ, diangkat menjadi chef. Nah dari sini saya menyampaikan bahwa
ilmu memasak itu kalau dibingkai, dibungkus, dibalut dengan dedikasi yang baik, maka itu akan menjadi baik pula. Apalagi kita ya orang-orang Indonesia itu harus tunjukkan dedikasi baik bahwa orang Indonesia itu orang-orang hebat. Nah, ini sedikit saya colek ya kisahnya, mohon izin untuk kisahnya Chef Juna. Chef Juna itu kan awal mulanya sekolah pilot di Amerika kan. Lalu terjadi persoalan, ada krisis di situ, akhirnya nggak bisa pulang kan itu. Nggak bisa pulang, terpaksa kan harus punya penghasilan. Gimana kalau nggak punya penghasilan mau makan kan gitu. Nah di situ dia dapat kerja serabutan di restoran Jepang. Nah gitu, dapat magang kurang lebih hanya 2 pekan saja. Nah ternyata 2 pekan ini luar biasa sekali dedikasinya dia. Sampai-sampai dia mengatakan, saya itu nggak sempat itu piknik-piknik, healing-healing, nggak sempat. Kalau libur itu waktunya habis untuk apa? Untuk beres-beres rumah, bersih-bersih, clean dan sebagainya. Kalau sempat sore jalan-jalan, habis itu istirahat, besok kerja lagi. Kerja itu totalitas betul. Jadi nggak ada kisah-kisah jam kerja, mainan HP, scroll-scroll, itu nggak ada. Nah ternyata 2 pekan waktu yang sangat singkat ini ternyata menentukan masa depannya sekarang hingga sekarang ini. Dari 2 pekan startnya, 2 pekan. Jadi dedikasinya luar biasa sekali, peduli, bersih, tanggap, respect, responsif, tak rapi, kasih kerja lagi, terus itu akhirnya ya kegiatan dia itu dipantau sama petinggi chef itu, akhirnya diangkat menjadi chef. Itu pun nggak mau karena kita tahu ya Chef Juna kan banget ya, maskulin gitu kan, apalagi tato gitu kan, suruh masak kan nggak mau banget gitu. Itu kan feminim banget lah istilahnya gitu, nggak mau gitu loh. Nah di situ ada adegan jadi chef ahli sushi, dia saat masak megang pisau, jadi cooking tainment. Wah jadi main kungfu dulu, main pisau-pisauan. Wah Chef Junat, ternyata maskulin juga ya gitu loh. Jadi bicara masak juga dia mainan pisau, atraksi dan sebagainya, main lempar sana ke sini, klotek gitu. Apalagi pakai pad yang flat itu ya. Wah di situ kayaknya seru juga nih mainan pisau ini. Nah disitulah dia belajar. Nah belajar akhirnya ada negosiasi, mau, di situ. Lah berangkat dari dedikasi yang baik, dia cepat sekali melesat, akhirnya laris itu. Restoran-restoran di Amerika itu banyak pakai dia. Baru bisa pulang ke Indonesia, dia diangkat jadi eksekutif chef di hotel ternama di Jakarta kan, hotel ternama itu. Nah dari situ lagi-lagi karena memang dedikasinya baik, kecium sama master chef, diangkat lah. Nah sekarang jadi viral. Waktu itu Mas kalau tidak salah ya, awal-awal itu dia tuh sekali tampil sekitar 40 juta di Indonesia, belum di Amerika sana. Nah gitu ya, ini sedikit spill tentang kita harus membangun karakter. Nanti di LPK ini juga diajarkan itu termasuk basic-basic ilmu masak. Jadi ilmu masak pun ditanamkan karena apa? Ini bukan sekedar masak-masakan ya, bukan sekedar Kak Ari. Ya ini sesuatu, ya segala sesuatunya kalau memang itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, semangat gitu, akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi manjada wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Boleh saya izin bertanya ya? Di sini apakah sudah ada yang jago masak? Angkat tangan. Masak air maksudnya. Masak. Bapak jago masak apa Pak? Masak pindang ikan, mantap. Ala Sumatera. Wah juara Palembang itu, saya ngefans berat itu sama pindang Palembang itu. Mbaknya masak air. Masak ramen. Yang sebelah sini utara ada yang sudah jago masak Bapak. Wah ini bapak-bapak ini mantap ini. Pak Mijowo. Oh jangan salah, Pak Mikadin yang luar biasa ya. Pak Mikadin, terus Mbah Mo itu kan luar biasa. Buka-buka daerah sana itu. Pak Mijowo juara itu sampai masuk ya. Gimana caranya nanti Bu LPK ini bikin bakmi Jawa di Jepang? Wah, itu
Jadi namanya apa Mbak? Bakmi Jawa itu bahasa Jepangnya apa? Bakumi Jawa. Bakumi Jawa. Mirip ya. Itu di Sleman ada restoran Jepang halal, namanya Hararu Toiba namanya. Bener ya? Bener itu. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bahasa Jepang soalnya, jadi perlu konsultan ini. Gitu. Nah nanti gimana caranya memadukan antara ramen dan bakmi Jawa, Pak? Gitu ya, Pak. Ya, jadi blasteran minyak. Nah gitu sedikit prolog dari saya. Nah nanti insya Allah saya langsung akan yang membina ya teman-teman yang bisa bergabung di LPK ini sesuai dengan namanya ya, Omotenasi. Ada yang tahu artinya Omotenasi? Omotenasi. Omote bukan omelet nasi, bukan ya? Omotenasi. Itu dibacakan tadi hari tadi. Artinya cukup luar biasa sekali. Oh, saya tahu ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita punya trik-trik, strategi-strategi gimana caranya masak yang bisa membuat apa ya. Jadi kita buatkan silabus kurikulum gimana anak kita itu ketika nanti di Jepang apa yang harus dilakukan ketika misalnya nih bisa masak, bisa ahli atau tidak, cukup coba dong praktek. Nah, gimana caranya saat praktek itu seakan-akan kita itu sudah profesional. Diawali dengan basic knife skill nanti ada pelajaran yang kita ajarkan di situ sebelum bicara menu ya. Kalau menu kan gampang ya, sekarang YouTube sudah banyak kan ya. Tapi kita punya trik-trik gimana caranya harus kita. Kemarin saya di-spill sama Bu Wati. Di sana itu pekerja-pekerja biasa itu range gajinya sekitar 8 sampai 20 juta. Tapi kalau koki, apalagi chef, apalagi eksekutif chef saja bisa 40 sampai 80 juta. Di sana. Nah, itu kan peluang yang besar. Apalagi kita di situ menguasai menu-menu nasional. Nanti misalnya di mana di Jepang ada komunitas masyarakat Indonesia. Karena di negara-negara di Australia kan ada kampung Tegal kalau nggak salah ya. Di Saudi ada kampung Madura. Kalau di Jepang ada kampung Indonesia ada, kampung Yogyakarta. Hah? Ada. Di situ kita punya nilai lebih. Jadi sudah jago masak, dedikasinya bagus, penguasaannya menunya banyak. Jadi tawarkan oseng-oseng jengkol gitu. Bisa masak apa? Oseng-oseng jengkol. Apa bahasa Jepangnya? Oseng-oseng itu apa? Tumis itu apa? Oh, nggak pernah lihat jengkol di Jepang. Kalau tumis bahasa Jepangnya apa? Tameru. Jengkolu tameru. Apaan ini? Wah, ini menu spesial Indonesian style gitu kan. Wah, dibawa ke sana, jangan desa dibawa ke sana. Jadi, wah ini ternyata bagi kita mungkin biasa jangan desa, tapi bagi orang Jepang, wah itu luar biasa. Gitu kan? Nah, nanti dari silabus itu penataan pertama biasanya kita awali dengan dedikasi dulu, penguatan dari kualitas manusianya. Lalu di situ teori. Setelah teori baru nanti ada praktek. Praktek nanti jika waktunya juga memungkinkan kita juga bantu magang. Kita punya jaringan hotel se-Indonesia, Horeca Hotel, Restoran dan Cafe se-Indonesia. Pak Sulaiman banyak sekali yang membutuhkan. Ya cukup ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Gitu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru pendamping, mahasiswa, teman-teman, siswa-siswi sudah disampaikan, dipaparkan, ternyata memang betul ya, banyak peluang lebar sebagaimana tadi juga Bu Wati di sambutannya bahwa Jepang menjadi potensi. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Wah, sudah ada langsung, cepet banget berarti ya. Baik, mohon izin, ini kita coba buka 2-3 penanya dulu. Saya mohon maaf, saya langsung tadi
melihat ke bapak yang paling belakang dan ibu di depannya. Kayaknya janjian nanyanya ya. Kayaknya beda ya. Oke, baik. Ada yang bisa bantu teman-teman? Apakah ada bisa mic sampai di sana? Cuma satu kita. Baik, ya. Silakan Bapak. Dari mana? Pertanyaannya singkat dan kepada siapa? Yang belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Gunung Kidul. Terus saya itu mantan guru SMK 2 Wonosari. Jadi sudah pernah tugas Pak sekarang ini. Terus yang saya biasa itu kita mendrop anak-anak, jadi ngirim anak kerja ke Jakarta. Sudah biasa ke dalam negeri. Tapi kalau keluar negeri, seingat saya sudah lama itu. Baru satu orang dulu ke Jepang juga, tapi sudah lama itu, tahun 85. Terus yang saya tanyakan, saya sangat tertarik sekali tadi informasinya bahwa di Jepang banyak membutuhkan tenaga kerja. Terus sekarang faktornya, biasanya kalau putra-putra kami di Gunung Kidul itu, biasanya faktor biaya keberangkatan Pak ya. Kadang-kadang masalahnya itu uang. Jadi bagaimana langkahnya? Umpamanya ada anak-anak kami alumni dari SMK 2 Wonosari atau SMK YAPI, karena saya guru di sana juga tadinya, tapi sekarang sudah pensiun. Persyaratannya harus ditempuh apa untuk biaya ke sana? Apakah bisa misalnya dipotong gaji di sana, berangkat dari sini hanya ngurus paspor dan sebagainya? Saya kira itu Pak pertanyaan kami. Jadi kami sangat terima kasih sekali, kegiatan ini sangat mendukung dan saya sangat tertarik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Ya, nanti aja Mbak Isti kita. Oke, langsung kedua, Mas Ida di depannya Ibu J. Maaf untuk kebablasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Titin Pak, dari masyarakat wirausaha Mas Wira. Yang ingin saya tanyakan itu tentang usia maksimal untuk kerja di Jepang itu berapa Pak? Untuk yang anak sekolah atau yang seumuran saya itu masih ada peluang nggak Pak yang umur OTW 50 tahun? Masih ada peluang nggak Pak untuk saya? Kalau masih ada peluang, saya hari ini langsung daftar untuk itu. Cuma itu Pak yang saya tanyakan. Iya, Bu Titin, terima kasih banget, jujur banget ya Bu ya. Oke, baik. Tadi mohon maaf Ibu, ada yang sebelah sini Bapak. Ya, tadi yang bisa masak tadi ya. Bapak kacamata tadi mohon maaf, ya. Nanti yang lain mohon maaf, ya. Bapak saking pundi, ya. Terus tadi, syukur bisa bahasa Jepang tadi Pak nanya-nanya, ya. Arigato. Arigato gozaimasu. Ya, saya Andoko dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Yang pertama pertanyaan saya kepada Kak Sefwa. Tertarik sekali tadi model pendidikan yang di-sharingkan itu seolah memberikan satu gambaran betapa kuatnya pendidikan karakter yang ditanamkan di Jepang. Ya, bagaimana sejak dini mereka sudah dididik soal kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi dan sebagainya. Ini menjadi satu kekuatan besar ya kepada orang-orang Jepang. Pertanyaan saya, bagaimana keseimbangan yang dilakukan dalam sistem pendidikan di Jepang antara penekanan pada pendidikan karakter dan juga pendidikan-pendidikan umum yang lain. Misalnya apakah ada sana itu pendidikan IPA, IPS, bahasa dan sebagainya, itu bagaimana itu keseimbangannya di sana. Oke. Yang kedua kepada Pak Dedi, kompetensi apa saja sebenarnya yang dibutuhkan ya untuk menangkap peluang kerja yang ada di Jepang itu, di samping persyaratan-persyaratan yang mesti perlu disiapkan. Di samping tadi juga dikatakan bahwa dedikasi penting ya, tapi mestinya juga kompetensi perlu disiapkan. Demikian dua hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari SMK Negeri 1. Baik.
Baik, ada 3 pertanyaan. Ini sepertinya ini mengarah ke tadi uang berangkatnya. Pak Dedi punya modal, Pak Dedi? Iya. Baik, tadi sekalian mungkin nanti bisa langsung menjawab usia maksimal kerja sama tadi kompetensi. Oke, silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih. Saya jawab yang mudah dulu ya. Batas usia untuk bekerja di Jepang itu ya, usia produktif itu dari tahun berapa sampai tahun berapa begitu ya. Jadi kalau di atas usia 30 tahun kayaknya agak susah untuk mendapatkan pekerjaan di sana ya. Tapi kalau mempunyai keahlian yang khusus seperti chip itu atau apa gitu, kayaknya ya, berpeluang untuk bekerja di sana juga. Sebagai contoh misalnya begini, Jepang itu sekarang banyak kekurangan driver bis begitu ya, sehingga di daerah Solo ke sana, bukan Solo, daerah atas Karanganyar sana itu ada sekolah mengemudi Jepang, dan banyak anak-anak muda yang dilatih di sana sambil belajar bahasa Jepang, kemudian mengendarai mobil begitu. Pesertanya banyak yang di atas 30 tahun dan mempunyai SIM B persyaratannya. Jadi kalau mau jadi driver mobil di Jepang atau bis di Jepang, bis pariwisata dan sebagainya, bisa daftar juga. Kalau bahasa Jepangnya bagus nanti bisa driver, mungkin maksimal sampai 35 ya. Karena kalau 20 sampai 30 itu adalah usia produktif untuk bekerja di Jepang begitu ya. Kemudian untuk dana yang Bapak tadi dari SMK di Wonosari ya. Untuk dana itu sebetulnya sekarang sudah banyak donatur atau apa istilahnya ya, perbankan yang mendukung untuk memberikan dana talangan Pak, salah satunya. Dan di dalam dana talangan itu ada berbagai macam program, dan itu perlu kita hati-hati ya, hati-hati mulai dari pelatihan bahasa Jepang dulu. Itu dana itu didanai oleh mereka, kemudian wawancara, baru nanti bekerja. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Setelah mereka mendapatkan pekerjaan di sana, dipotong dari gaji. Biasanya seperti itu juga ada. Dan kedepannya LPK kami juga akan menginisiasi untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan bisa untuk memberikan dana talangan, termasuk bidang finansial dan perbankan dan sebagainya. Yang perlu diwaspadai adalah jumlah biayanya yang mungkin tidak rasional. Ada yang sampai 50 juta, ada yang sampai 60 juta begitu ya. Nah, tapi pekerjaannya itu belum tentu bisa didapatkan. Nah, itu bagaimana caranya? Karena bahasa Jepangnya aja udah 6 bulan sampai 1 tahun. Mungkin perlu ada kerja keras untuk bisa bahasa Jepang level N4 tadi ya, N5 4 bulan, N4 4 bulan, dan 8 bulan itu ya, kalau belajarnya serius dan komitmen serta konsisten begitu ya. Tapi kalau belajarnya leha-leha itu 1 tahun pun mungkin belum lulus N5 begitu ya. Jadi ada pemberi dana itu biasanya suka memberikan fakta integritas begitu ya. Jadi boleh Anda akan saya danai, tapi Anda siap nggak untuk belajar bahasa Jepang 6 bulan atau 1 tahun, kemudian mendapatkan sertifikat N4 dan nanti lulus wawancara. Kalau sudah ada komitmen itu, biasanya kami tinggal mencari rekanan perusahaan-perusahaan yang akan merekrut mereka. Jadi kami di sini hanya memberikan pelatihan bahasa Jepang terlebih dahulu. Kalau sudah lulus, baru nanti kami akan mencoba membantu untuk mencarikan dana untuk bisa pergi ke Jepang, termasuk untuk mencari perusahaan Jepangnya begitu Pak. Untuk kompetensi tadi Pak Andoko, kompetensi itu yang paling banyak diperlukan saat ini adalah bidang keperawatan sebetulnya. Kalau dilihat dari peluang begitu ya, karena banyak panti jompo yang membutuhkan untuk dirawat begitu di sana ya. Maklum lah, usia tua itu kan sudah perlu pendamping begitu. Jadi kalau dari bidang keperawatan ini sangat berpeluang untuk bisa bekerja di Jepang untuk
Toko Tegino yang dari SMK keperawatan misalnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk SMK yang di bidang IT. Kemudian SMK di bidang mesin begitu ya, atau SMK di bidang yang berhubungan dengan media dan komunikasi seperti anime ya. Sekarang kan para pembuat anime itu banyak yang suka terhadap anime Jepang, dan itu bisa masuk di industri mereka seperti itu. Jadi kalau menurut kompetensi, menurut saya sangat banyak di Indonesia. Perawatan juga ada, IT juga berkembang begitu ya. Kemudian teknik ya, tadi ya yang bisa mengendarai mobil atau istilahnya itu logistik begitu, termasuk yang bidang masakan begitu ya. Jadi memang kalau hanya menjadi pelayan di restoran atau mencuci piring di restoran ya UMR gajinya Pak. Tapi kalau sudah shift ya itu pasti akan 3 atau 4 kali lipat dibandingkan dengan yang dari ya itu ya. Kalau hanya nyuci piring kemudian pelayan dan sebagainya ya itu paling 1 jam di bawah 1.000 yen begitu. Tapi kalau yang sudah ahli itu pakai pisahnya Gijikoku ya. Gijikoku walaupun belum lulus S1, tapi kalau mempunyai kemampuan yang luar biasa itu bisa dimasukkan sebagai pisah yang Gijikoku, bisa mengajak keluarga juga dan gajinya mungkin di atas 2 kali lipat dibandingkan dengan yang dari yang UMR begitu. Itu aja, mungkin kalau tidak puas nanti kita ngobrol lagi. Ya. Sebentar Ibu, satu lagi Mbak Safa ya. Apakah ada ya integrasi atau keseimbangan antara pendidikan karakter dan pelajaran umum? Tadi Pak Handoko menyampaikan apakah di sana ada itu Mbak jarimatika yang bisa sempoa gitu ya? Apa cuma di kita aja gitu? Enggak gitu ya Pak ya? Silakan Mbak. Oke, jadi kalau di tingkat SD itu belum ada ya. Pelajarannya tuh hanya yang kita tahu matematika, bahasa Jepang. Sains itu lebih ke umum, tapi kalau sudah ke SMP itu udah juga seperti sebenarnya kalau di seperti yang saya tahu kalau di SMP dan SMA Jepang itu juga seperti di Indonesia, mereka dipisah antara saintek dan sosu. Ya, tapi kalau yang SMP dan SMA itu sebenarnya mohon maaf saya kurang tahu ya. Kalau yang di SD itu seperti yang di Indonesia, cuma memang karakternya itu juga dididik secara tegasnya tuh dari SD. Mungkin nanti saya cari lebih lengkap lagi. Iya, karena Mbak Safa SMP SMA-nya di Indonesia. Di Indonesia ya, homeschooling ya. Iya, oke. Baik gitu Pak Handoko, semoga bisa ini nanti kapan kita ke Jepang bareng Pak gitu. Iya, saya tak ikut aja Pak ya. Saya sudah punya paspor kok insya Allah. Baik, mohon izin tadi ada beberapa juga. Saya banyak banget ini ya Bu Wati. Kayaknya kita perlu sering-sering mengadakan kayak gini Bu. Ini semoga nanti insya Allah. Mohon izin, ini waktunya tadi kita sepakati 3 penanya atau nanti kita bisa offline gitu ya. Karena setelah ini ada Prof. Nofri yang akan menyampaikan insight juga luar biasa keren nanti untuk menyemangati kita. Baik, yang dari sini tadi Ibu tadi yang belakang ya mohon maaf. Lalu Bapak yang pakai topi sama mohon maaf tadi belakang ya Bu ya. Oke siap. Mas Indra mohon maaf. Ibu yang belakang ya. Nah ini pakai bahasa Jepang ya Bu. Ya. Duduk boleh Bu, duduk aja. Konnichiwa, Hajime Maste, Watashi wa Agnes Damayanti des. Saya pernah kursus sedikit aja dulu waktu di Jakarta. Enggak, yang saya mau tanyakan ini sama Mbak Salma ya, yang udah lama, yang udah pernah tinggal di sana ya. Apakah benar kalau kita kursus di sini dengan bahasa mereka di sana itu berbeda?
Kebetulan saudara saya dapat orang Jepang. Dia di sini udah kursus, sudah bisa hiragana, katakana semua. Sampai sana ya bingung ya Mbak, berbicara dengan orang Jepang ternyata beda gitu ya sama yang dia pelajarin di Indonesia. Itu aja pertanyaan saya Mbak. Langsung Mas Indra, keren banget ini ya. Lalu yang berikutnya yang pakai pakai topi Mbak Isti yang belakang itu, ya. Mohon maaf, ya. Silakan singkat Mas. Ya, perkenalkan nama saya Isnan dari alumni UNJ. Yang saya kan mungkin saudara saya kemarin yang dari dosen itu dapat sekolah gratis ke Jepang, tapi ternyata dia balik lagi ke sini. Apakah sebenarnya di Jepang tuh dia belajarnya tidak kurang suka di sana, karena mungkin di sana ada tidaknya tantangannya banyak sekali, seperti mungkin makanannya susah, terus pajak tinggi. Itu apakah itu termasuk tantangan apa aja sih sebenarnya di Jepang itu? Bisa nggak sih kita jelasin tantangan yang ada di Jepang itu apa, sehingga kita kalau ada tantangan kita tahu dari sini, kita akan banyak mengatasinya di sana gitu. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih tantangan-tantangan yang ada ya. Sampai yang lagi Mbak Isti, ya Ibu, ya silakan Ibu. Konnichiwa Sensei. Konnichiwa. Namae wa Muti Urahma desu. Saya dari SMK Meisa Agni Gunung Kidul. Mohon izin bertanya Sensei. Kebetulan kami itu SMK dengan ada jurusan yang menyalurkan kerja ke Jepang. Nah, di sini saya izin bertanya, kira-kira kalau di sana, di Jepang itu ada penanggung jawabnya atau tidak? Jadi siswa kami ketika dikirimkan di Jepang, nanti di sananya ada penanggung jawab atau hanya setelah lulus dari sini sekedar dikirimkan saja. Nah, terus selanjutnya job-job apa saja yang memungkinkan untuk anak-anak lulusan SMK? Mungkin itu saja. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya. Oke, Mbak Sama dulu kayaknya ya. Apakah betul Mbak, ibunya tadi itu sudah habis-habisan ya Bu ya? Kursus gitu ya? Sampai berapa banyak keluar jual sawah, jual properti enggak ya? Tapi ternyata sampai ke sana, kowe ngomong ngopo gitu ya? Nah, silakan Mbak Sama. Oke, mungkin sebenarnya itu masalah terbiasa ya. Kalau di Indonesia kan kita lingkungannya orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita tinggal di Jepang, terus kita sering dengar orang Jepang asli ngomong, itu menurut saya akan terbiasa dengan kecepatan ngomongnya. Jadi mungkin karena kecepatan ngomongnya atau karena bahasanya ya. Bahasanya yang diajarkan di kampus saya dan di Jepang itu sama, tapi mungkin karena terbiasa atau enggak. Mungkin iya ya, karena kan pendatang ya, jadi kan kebetulan itu saudara saya, kakak saya itu dapat orang sana gitu. Dia ke sana ya itu mah bingung mau ngomong apa ya. Padahal dia udah di sini udah belajar, udah fasih gitu loh. Apa mungkin direkomendasikan ke LPK kita mungkin ya? Gitu aja mungkin ya. Kelas percakapan nanti ada ya. Oke, gitu kayaknya. Mungkin karena kalau di sini itu biasanya diajarkan yang bahasa yang bukan gaul gitu ya. Terus ke sana dengar bahasa yang gaul, yang biasanya orang Jepang native ngomong, itu jadi kaget gitu aja sih yang menurut saya. Jadi insya Allah sama ya. Oke Pak Dedi, tantangan ya tadi penanggung jawabnya sama bidang pekerjaan apa saja tadi udah disampaikan. Baik, saya ikut menambahkan jawaban Mbak Sapa ya. Jadi kalau belajar di Indonesia itu namanya pembelajaran, itu dipaksa ya. Tapi kalau belajar di sana namanya pemerolehan.
Jadi kalau belajar di sana itu kayak anak kecil yang mendengarkan tiap hari begitu. Tapi kalau di sini kan belajar dipaksa, dan bahasa yang dipelajari juga bahasa halus begitu ya. Tapi begitu dipakai bahasa yang kasar, pokoknya apalagi pakai dialek Osaka, dialek Tokyo dan sebagainya, mungkin akan sedikit mudeng begitu ya. Saya juga orang Bandung, di Jawa saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau mendengar saya sering. Tapi kalau suka main-main sama orang Jogja begitu ya, suka ditertawain gitu ya misalnya ya. Jadi mengerti mungkin susah, tapi kalau mendengar itu biasanya bahasa standar yang dipakai di sana itu bisa dimengerti. Tapi kalau pakai dialek dan kecepatannya tinggi, ya mungkin tidak mengerti begitu. Jadi harus belajar juga bahasa-bahasa yang akrab begitu. Jadi bahasa itu semakin dekat kita dengan orang, semakin kasar kita ngomong. Semakin jauh kita berbicara dengan orang baru pertama kali itu ya semakin halus kita ngomong begitu ya. Jadi kalau bahasa preman kan biasa kasar karena mereka udah pada dekat gitu. Tapi kalau premannya itu dekat dengan Pak Ustadz, dia pasti akan bilang halus terlebih dahulu begitu ya. Nah ya, seperti itu ya. Kemudian tantangan, betul Mas, tantangan ke Jepang sangat banyak. Salah satunya adalah biaya kehidupan yang tinggi, pajak tinggi ya. Kemudian yang paling ini adalah biaya tinggi dan memang harga-harga juga tinggi begitu ya. Sebagai contoh, kalau kita bercukur di Indonesia bisa 10.000 itu paling 100 yen. Tapi kalau di Jepang dicukur itu paling murah 1.000 yen. Jadi contoh kalau mau bercukur di Jepang itu berarti kan harus bayar mengeluarkan 100.000 lebih. Tapi kalau di Indonesia yang 10.000 atau 20.000 juga banyak begitu ya. Makan juga begitu ya. Makan di Jepang itu paling murah sekitar 50.000-an lah. Gak ada angkringan di sana ya. Kalau di sini kan ada angkringan 5.000, 10.000 bisa makan begitu ya. Makanya hidup di Jogja dengan gaji Jakarta itu enak sekali begitu ya. Tapi kalau hidup di Jepang gaji Indonesia ya mengap begitu ya. Jadi kalau hidup di Jepang ya dengan gaji Jepang itu ya sama, setara begitu ya. Tapi kalau dilihat dari saya dulu ketika kuliah, karena dapat beasiswa kemudian bisa kerja sambilan, dan pada waktu itu juga belum krisis ya, kayak hidup di akuarium yang bersih aja gitu ya, enak, bisa menikmati dan sebagainya, bisa healing dan sebagainya. Tapi kalau kita bawa uang dengan standar gaji Indonesia dan hidup di Jepang, itu kayaknya akan berat dan ingin pulang kembali begitu. Jadi kalau saran saya ya, kalau ingin menikmati hidup di Jepang ya harus bisa dengan gaji standar Jepang ya, sehingga kita bisa menurunkan gaya hidup kita standar Indonesia, sehingga ada uang Jepang yang bisa dibawa ke Indonesia begitu ya. Walaupun ya dimanapun juga untuk ukuran besar atau tidaknya gaji itu tergantung ya. Tapi kalau Jepang itu kan menurut saya seimbang. Pajak tinggi, gaji juga tinggi begitu ya. Tapi di Indonesia itu pajaknya sedikit tinggi, gajinya juga lebih sedikit lagi begitu ya. Jadi kalau dia ada UMR, capek-capek kuliah S1, gajinya cuma UMR, kan kasihan juga begitu ya. Padahal orang tua udah mengeluarkan banyak biaya. Jadi kalau saran saya, kalau mau ke Jepang, mengikuti prosedur dan gaji di sana begitu ya. Untuk lulusan SMK tadi juga saya udah kenapa? Apakah ada penanggung jawab? Tidak. Biasanya ada lembaga pengirim dari LPK, itu namanya SO, Sending Organization. Tapi di sana itu juga ada yang menerima. Nah, penanggung jawabnya itu biasanya bukan orang Indonesia, tapi udah langsung orang Jepang. Kalau kita mau mengirimkan SO itu mempunyai perwakilan di Jepang, itu lebih bagus. Jadi lebih baik cari pengirim, lembaga pengirim itu yang punya wakil yang bisa membimbing anak-anak SMA dari awal kehidupan di Jepang begitu ya. Nah itu biasanya susah juga ya. Tapi untuk sekarang itu banyak alumni dari PBJ UMY, dari UNPAD, dari berbagai universitas di Indonesia yang direkrut sebagai penanggung jawab untuk menangani anak-anak SMK yang bekerja di Jepang. Biasanya ditempatkan di perusahaan itu sebagai tutor dan sebagainya. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah itu dilepas begitu. Kadang-kadang menjadi interpreter dan sebagainya. Untuk bidangnya tadi seperti Pak Handoko ya,
Bidangnya kalau di SMK ada SMA keperawatan, SMK mungkin tapi IT dan sebagainya banyak sekali kalau untuk SMK itu. Tapi kalau SMA kan umum ya. Kalau SMA itu kayaknya agak sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau nggak punya keahlian terlebih dahulu. Jadi di samping belajar bahasa Jepang juga kita harus belajar keahlian yang lain yang mendukung untuk bisa bekerja di sana. Seperti komputer, public speaking, bahasa Inggris, IT, komunikasi dan sebagainya. Tapi kuncinya menurut saya satu ya, belajar apapun, belajar memasak, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Arab, yaitu komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Biasanya kita banyak yang komit tapi tidak konsisten. Motivasi tinggi tapi langsung merendah begitu menghadapi tantangan yang berat seperti gaji yang tinggi ya. Di sana juga orang Jepang kan ingat zaman Jepang ada zaman Romusa begitu ya, bekerja dengan Romusa itu zaman Jepang ya, itu kerja paksa ya. Tapi kalau di Jepang ada kerja paksa mungkin bagi mereka yang ilegal, ilegal dan tidak bisa berbahasa Jepang. Biasanya banyak pekerja-pekerja serabutan yang diperlakukan seperti Romusa begitu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dedi, Mbak Safa, Mas Indra. Ini mohon izin, apakah kita buka sesi satu lagi? Satu lagi, nggih? Ya, baik. Satu lagi, 3 penanya, 1 Ibu, 2 sama 3 ya Bu ya, ngapunten Ibu. Atau bisa kansenan Ibu nanti bisa titip pertanyaan gitu nggih? Biar mudah. Silakan Mas Indra, mic-nya ke depan, Ibu, Mbak Esti, depan sini. Ya, Ibu ini dari tadi ya, doanya ijabah ini. Siap Ibu, dari mana? Sebutkan, saldonya gak usah disebutkan ya Bu ya, sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bu Ati dari Mandua Bantul, Jalan Perang Kritis kilometer 10. Ya, saya tertarik dengan kegiatan ini, makanya saya datang. Karena memang akhir-akhir ini kami berkomitmen untuk membekali anak-anak kami dengan bahasa Jepang. Jadi sudah beberapa bulan ini kami kemarin dibantu oleh teman saya ini. Beliau ini adalah guru bahasa Jepang di Mandua Jogja untuk mencarikan instruktur ekstrakurikuler bahasa Jepang di Mandua Bantul, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Nah, mengapa kami membuka kelas bahasa Jepang? Karena ternyata banyak siswa-siswi Mandua Bantul yang ingin bekerja ke Jepang. Tahun kemarin sudah ada, tahun kemarinnya sudah ada, dan tahun ini banyak orang tua yang bertanya bagaimana caranya untuk putra-putrinya bisa bekerja di Jepang. Perlu kami perkenalkan bahwa Mandua Bantul ini adalah madrasah aliyah plus keterampilan. Jadi kami ada program tata boga, tata busana, multimedia, teknik las, dan teknik otomotif, hampir seperti SMK. Bahkan kita ada PKL, ada magang, dan kita sudah bekerja sama dengan puluhan dunia industri dan perhotelan. Nah, dengan adanya LPK baru ini yang mungkin juga lebih dekat dengan Mandua Bantul karena masih sama-sama di Bantul juga ya. Siapa tahu nanti Mandua Bantul bisa bekerja sama dengan LPK ini untuk bisa mengantarkan siswa-siswa kami untuk bisa bekerja ke Jepang. Nah, untuk itu bisa nanti kalau bisa juga ada MOU yang bisa kita kerjasamai dalam beberapa hal ya. Sebelum nanti anak-anak ke Jepang mungkin ada MOU yang bisa kita kerjasamai. Monggo kalau mau ke Mandua Bantul untuk silaturahmi kami sangat senang sekali. Terima kasih. Satu lagi Pak. Nah, ini terkait dengan biaya tadi ya. Kalau tadi sudah di-spill masalah biaya, tapi nominalnya belum ada. Sampai ke Jepang itu berapa? Karena ini kemarin juga banyak dari orang tua yang bertanya Pak. Ngaten. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Indra, MOU ya, nggak lebih dari 24 jam ya kita langsung. Baik, lanjut belakang, J. Tadi Mbak Esti, tadi Ibu tadi, ya baru nanti yang terakhir dari sini ya. Ya, Ibu yang belakang.
Yang sampingnya sudah titip pertanyaan Ibu. Sampun nggih, alhamdulillah. Silakan Ibu, singkat. Bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang boleh Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Titi Nusantari. Honto desu ka? Daijoubu desu ka? Nihongo desu ne. Watakushi wa Titi to moshimasu. でも日本語はあまり上手ではありませんが、よろしくお願いします。Yang saya tanyakan untuk khusus LPK yang ini ya, selama ini mungkin sasarannya hanya untuk bekerja di Jepang nantinya seperti itu. Cuman pertanyaan saya, karena orang belajar bahasa itu sangat membutuhkan konsentrasi, kesungguhan ya, di samping itu juga waktu dan terutama waktu ya, memang sangat sangat diperlukan sekali, butuh keseriusan begitu. Pertanyaan saya, di LPK ini mulai usia berapa ya bisa diterima untuk belajar bahasa Jepangnya? Pertama, kemudian kalau menurut saya sih sedini mungkin ya, mungkin dari tingkatan ibu-ibu kalau punya putra putri yang masih TK itu lebih baik ya dari awal gitu. Kemudian apakah di LPK sini juga mengadakan tur paket ya Pak? Paket tur ke Jepang. Iya, karena kehidupan di Jepang memang mahal ya. Jadi terutama untuk makan. Jadi itu apa bisa mungkin dari LPK sini kalau belum ada rencana-rencana untuk ke sana, bisa dibuatkan paket untuk 1 minggu di sana, 10 hari di sana, atau 2 minggu di sana, tentunya dengan tempat-tempat yang menariknya. Karena bagi kami memang akhir-akhir ini informasi yang saya dapatkan sekarang ya di Jepang itu banyak membutuhkan tenaga muda yang kalau orang Indonesia sudah banyak ya yang ke sana. Cuman akhir-akhir ini kan dari India. Itu sebenarnya yang diprotes oleh mereka sendiri. Kalau bisa jangan orang India, orang Indonesia saja seperti itu. Jadi sebetulnya kita sudah punya poin bagus ya di Jepang. Saya rasa karena sudah lama pabrik-pabrik mobil Jepang di Hongjing ya banyak yang sudah tinggal di sini juga, dan anak-anak kita juga sudah banyak yang menikah dengan mereka. Agama Islam juga sudah masuk, diterima dengan baik di sana, sehingga mereka juga dengan kita tuh dibandingkan dengan orang India tuh lebih memilih orang Indonesia. Jadi saya pikir ini kesempatan baik sekali untuk anak-anak muda kita yang mau meraih masa depan di sana. Andaikan di Indonesia pekerjaan masih susah ya Pak. Saya kira cukup itu saja. 2 poin ya Pak ya. Sejak usia berapa bisa diterima di LPK sini? Kemudian adakah paket-paket yang bisa tur di negeri Jepang? Makatan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just satu lagi terakhir Mbak Isti yang sini tadi, yang dari Ibu tadi itu ya. Iya. Ibu tadi, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stiker Surya Global Yogyakarta, Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Dedi, tadi sempat disebutkan bahwa peluang kerja di Jepang itu adalah keperawatan, begitu nggih, Pak? Kebetulan lulusan kami itu S1 keperawatan, nurse, kemudian kesehatan masyarakat dan farmasi. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut terkait peluang itu, dan apakah LPK ini juga menyalurkan tentang itu, tentang profesi tersebut? Kemudian yang selanjutnya adalah untuk bekerja ke Jepang, itu apakah itu harus lewat LPK atau harus lewat lembaga resmi dari pemerintah?
Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung Pak Dedi. Tadi MOU langsung insyaallah ya sama aman ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu dari Mandua Bantul ya. Saya sangat senang ternyata di pesantren juga sekarang sudah mulai membidik ya peluang-peluang untuk bisa bekerja di Jepang, apalagi ada tata boga, tata busana dan sebagainya. Menurut saya memang ke depannya kita bersama Bu Wati komitmen untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang memungkinkan untuk saling bekerja sama, simbiosis mutualisme begitu ya. Kami akan berusaha untuk menyediakan SDM yang baik ya. Kemudian kami juga akan mencoba untuk bermitra dengan sekolah-sekolah, baik itu dari Stikes keperawatan tadi, kemudian dari Mandua Yogyakarta atau sekolah-sekolah SMK yang berminat untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Mungkin kedepannya kami akan berjuang untuk bisa mendapatkan SDM yang lebih bagus dan lebih banyak sehingga kami bisa bekerja teman-teman yang dari SMK, dari keperawatan, dari Mandua juga bisa sambil kursus di lembaga kami atau kami yang akan mengirimkan SDM ke sekolah untuk melatih bahasa Jepang Bapak Ibu, siswa-siswa Bapak Ibu semua. Jadi untuk MOU mungkin nanti bisa dibicarakan lanjut dengan Ibu Direktur ya. Kemudian nominal untuk bisa pergi ke Jepang, sebetulnya itu tergantung ya. Kalau dilihat dari LPK itu ada yang bervariasi antara 30 sampai 50 atau 60 juta. Pokoknya dilihat itu ya untuk nominalnya 30 sampai 60 juta. Untuk apa saja? Yang pertama untuk pelatihan bahasa Jepang. Itu bisa 6 bulan, kalau misalnya 1 bulannya 1 juta ya 6 bulan 6 juta begitu ya. Tapi kalau 1 tahun berarti kan bisa sampai 10 sampai 12 juta hanya untuk belajar bahasa Jepang sampai N3 begitu. Nah untuk keberangkatan misalnya ada tiket pesawat, kemudian pengurusan imigrasi, izin tinggal dan sebagainya. Ada yang LPK yang bahkan sampai memasang target sampai 20 juta atau 30 juta. Sehingga totalnya itu antara 30 sampai 60 menurut saya. Dan itu bisa dilakukan dengan dana talangan dari pihak perbankan. Begitu ya. Ya perbankan yang membiayai, tapi kalau sudah bekerja nanti dicicil dari gaji mereka yang didapatkan begitu. Jadi sebetulnya ada yang cara yang lebih murah gitu ya. Kita mungkin modalnya hanya belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah bisa bahasa Jepang, tinggal mencari pekerjaannya kan begitu ya. Nah mencari pekerjaannya memang ada yang versi lewat LPK, ada juga yang langsung. Misalnya kalau Stikes itu bisa mempunyai kerjasama dengan panti jompo di sana. Panti jompo di sana membutuhkan bagaimanapun juga tetap harus ada pelatihan terlebih dahulu, apa bahasa Jepangnya atau apa. Nah itu berarti kan harus melalui LPK terlebih dahulu. Setelah bisa bahasa Jepangnya, keperawatannya juga udah bagus, udah punya gelar S1, berarti kan tinggal bekerja di sana. Prosedurnya bisa melalui LPK yang terpercaya begitu, atau bisa melalui lembaga yang ditunjuk oleh Depnaker begitu. Untuk yang sana. Untuk usia belajar itu biasanya bahasa itu kan bisa dari usia SMP sampai usia lanjut usia juga bisa sebetulnya ya. Jadi kalau mau dari SMP boleh silakan, dari SMA apalagi gitu ya. Karena memang target kami usianya di atas dari SMP sampai ke perkuliahan begitu. Bagi yang kuliahan mungkin itu perlu untuk ikut internship ke Jepang, magang di Jepang dan sebagainya juga penting untuk seperti itu ya. Nah untuk yang paket tour ini bagus juga ya idenya. Mungkin saja nanti kalau umroh itu banyak ya paket umroh. Nah nanti kita juga mungkin kalau LPK punya rekanan perusahaan, misalnya perusahaan bis, hotel di Jepang dan sebagainya, kita bisa membuat paket tour ke Jepang yang lebih ekonomis begitu ya Bu. Karena kalau dilihat dari paket mandiri saja
ke Jepang itu habis sekitar 20 sampai 30 juta untuk per minggunya. Karena yang paling mahal di Jepang itu hotel. Hotel itu nggak ada yang di bawah 1 juta. Hotel itu paling murah 1.200.000. Jadi kalau seminggu di sana udah 10 juta lebih begitu ya. Lalu tiket pesawat itu 10 juta. Untuk jajannya apa? Jadi kalau misalnya mau ikut paket tur di Jepang itu sama dengan umroh 25 juta. Nah, kalau ada yang berniat untuk tur dan sebagainya itu mungkin untuk konsultasi kami bisa tapi untuk melaksanakannya kami perlu ada rekanan perusahaan-perusahaan yang bisa menekan. Misalnya kalau sekarang kan ada perusahaan tur yang 3 negara cuma 5 juta, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pakai bis kemana-mana, pakai bis, makan 3 kali di hotel. Itu udah murah banget begitu ya. Tapi kalau untuk Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi kalau Jepang kayaknya nggak akan ada yang di bawah 20 juta, itu menurut saya agak sedikit riskan. Terima kasih. Mungkin kedepannya perlu jadi pertimbangan buat ya. Oke, terima kasih. Kita bisa offline nanti Bu Titi ya. Oke. Syukur nanti kita punya beberapa apartemen di sana, nanti tinggalnya di sana gitu ya, insya Allah. Ya, nggak ada yang nggak mungkin, insya Allah ya. Baik, sepertinya waktu juga sudah terus siang, karena nanti ada acara untu juga. Ini kan intinya ya. Nanti juga ada acara makan ramah tamah bareng gitu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita cukupkan ya acara talkshow kita kepada Saya Berlin, Mustafa, Pak Dedi, Mbak Syafa, kami aturkan terima kasih ya. Sangat senang sekali, ini antusias banget. Kalau kayak gini kan acara ini bikin ngangen nih ya. Asik, antusias seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Semoga nanti insya Allah kita akan bertemu lagi ya di sesi-sesi lain. Kepada 3 pemateri hebat kita berikan ucapan tahmid alhamdulillah dan terima kasih ya, boleh gitu. Jadi kami persilakan untuk bisa kembali. Terima kasih ke semuanya. Kali mungkin kita bisa foto bersama dulu. Antara kita mungkin ya. Dari sini terus foto dari depan sana. Jadi gitu. Bicara di depan, berdiri dari fotonya dari depan. Oh, berarti pemateri di sini ya? Sini. Oke, baik. Izin, ada permintaan Pak Dedi, Mbak Safa sama saya bisa berdiri di tengah. Mas Hatta dari sini mau moto ke belakang gitu, nggak? Saya nggak usah, saya mengaba-aba aja deh. Oh, saya ikut juga. Oke, siap. Bayo, nyali. Yang belakang gimana Mas Hatta? Aman? Oke. Siap.